Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Luas wilayah hutan di Indonesia mencapai 63% dari wilayah daratannya. Hutan merupakan suatu kawasan di mana banyak pepohonan tumbuh dengan jarak rapat di atas tanahnya. Hutan menjadi tempat hidup bagi berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan. Semua makhluk hidup yang ada di dalam hutan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Interaksi timbal balik tentunya terjadi di dalam hutan. Hewan herbivora memerlukan tumbuhan untuk dijadikan sebagai sumber makanannya. Selain itu, hewan karnivora juga akan memangsa hewan yang lainnya untuk dijadikan sumber makanannya. Di samping itu, tumbuhan juga akan mendapatkan pupuk alami dari kotoran-kotoran hewan yang ada di dalam hutan. Di dalam hutan juga terjadi beberapa siklus biogeokimia yang berperan sangat penting bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Misalnya seperti siklus air. Keberadaan hutan juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Lagi apa sih, Fit? Kok kayaknya seru banget? Ini loh, aku tuh baca berita dan di Indonesia di tahun ini tuh banyak banget bencana banjir dan bencana longsor. Oh iya ya, Fit. Kok bisa ya? Padahal tahun sekarang kan belum memasuki musim hujan. Kok di daerah sana udah banjir dan bencana alam lainnya? Nah, kalau menurutku sih ya, kalau curah hujan di tiap daerah itu kan pasti beda-beda. Nah, kalau menurutku bencana banjir, bencana longsor itu terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Emangnya kegiatan manusia bisa berdampak seburuk itu ya? Iya, nih aku jelasin ya. Jadi terdapat banyak sekali kegiatan manusia yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hutan. Contohnya yang pertama yaitu kegiatan manusia menebangi pepohonan di dalam hutan yang dilakukan secara berlebihan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal video tadi, bahwa di dalam hutan itu terdapat banyak sekali makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Nah, lantas ketika manusia terus-menerus menebangi pepohonan yang ada di dalam hutan, apa yang akan terjadi? Nah, ketika pepohonan di dalam hutan terus-menerus ditebangi tanpa adanya penanaman kembali, maka hal tersebut akan menjadikan binatang yang hidup di dalam hutan kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan sumber makanannya, dan hal tersebut tentunya akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam hutan. Nah, selain itu, sebenarnya kegiatan penebangan pohon secara berlebihan yang dilakukan oleh manusia itu akan menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi gini, ketika pepohonan yang ada di hutan itu terus-menerus ditebangi, maka lama-kelamaan akan habis, akan hilang pepohonan yang ada di hutan tersebut. Padahal pepohonan di dalam hutan itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai resapan air. Ketika musim penghujan telah tiba, maka air hujan yang turun ke atas tanah akan diserap oleh akar pepohonan. Nah, apa yang akan terjadi jika pohon-pohon itu sudah habis ditebangi oleh manusia? Yang terjadi yaitu air hujan itu akan terus mengalir di atas tanah karena tidak ada lagi yang dapat menyerap air hujan tersebut. Lama-kelamaan, jika terus-menerus terjadi, maka akan terjadi bencana-bencana alam, yaitu bencana banjir. Bencana banjir menjadi salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia kebanyakan menganggap
bahwa bencana banjir ini terjadi karena adanya penyumbatan saluran air dan juga tingginya curah hujan. Mereka tidak menyadari bahwa kegiatan-kegiatan seperti penebangan pohon secara berlebihan juga dapat menyebabkan bencana banjir. Selain bencana banjir, penebangan pohon secara berlebihan di dalam hutan juga dapat menyebabkan terjadinya bencana longsor. Pepohonan di dalam hutan itu berperan sebagai pengokoh tanah. Jadi, jika pohon terus-menerus ditebangi dan hujan terus-menerus turun, hal tersebut akan menyebabkan tanah menjadi labil, sehingga kemungkinan longsor sangat besar terjadi. Nah, itu tadi merupakan dampak buruk penebangan pohon secara berlebihan. Oh begitu ya Fit. Tapi kalau dipikir-pikir, kegiatan manusia kok bisa berdampak seburuk itu ya Fit? Padahal kita sebagai manusia kan sudah diperintahkan Allah untuk menjaga bumi dan seisinya. Iya betul kan F. Ngomong-ngomong, tadi kamu kan bilang kalau Allah itu memerintahkan kita sebagai manusia untuk menjaga bumi dan seisinya. Nah itu maksudnya gimana sih F? Nih aku jelasin ya. Nah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mendapatkan amanat untuk mengelola lingkungan alam sekitar. Maka dari itu, kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengelola alam sekitar. Jika mau hidup sehat dalam lingkungan, wajib bagi kita untuk bertanggung jawab mengenai kebersihan dan menjaga lingkungan serta makanan. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu ketahui. Nah, dari ayat tersebut, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah memelihara bumi dan menjaga lingkungan agar menjadi tempat tinggal yang nyaman. Islam mengajarkan perlunya menjaga keberlanjutan alam semesta dan memelihara keindahan ciptaan Allah. Nah, apa sih yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia? Nah, setiap manusia memiliki tanggung jawab yang penuh atas penjagaan lingkungan sekitar, sebagaimana yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keindahan yang sangat luar biasa. Nah, dalam penjagaan dan pengelolaan lingkungan dapat diwujudkan dengan beberapa hal, di antaranya tidak melakukan kerusakan di darat dan lautan. Nah, hal tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu reboisasi atau penanaman pohon. Yang kedua, memanfaatkan tanah kosong. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. 4. Tidak membuang hajat di sembarang tempat, sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Oh gitu ya F. Aku jadi dapat ilmu baru nih. Makasih ya. Wah, sama-sama Fit. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah menonton video kami tadi, teman-teman jadi tahu kan kalau kegiatan penebangan pohon secara berlebihan itu dapat berdampak buruk bagi lingkungan hutan dan juga bagi kehidupan manusia sendiri. Jadi, kami harap setelah menonton video ini, teman-teman dapat mempraktikkan kegiatan-kegiatan positif yang dapat menjaga lingkungan hutan dan lingkungan sekitar.